Kau membuat kami cemas, Dewi. Kata Bi Entin, kau pergi sejak jam 3. Sendirian lagi. Dari mana? Aku dari Sirnagara. Dewi, aku akan pergi ke Jepang. Aku ingin menengok dia sebelum pergi. Ke Jepang, Dewi? Herman bertanya kaget, heran dan tak percaya. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Alangkah sunyi di sekitarnya. Mengapa tidak terdengar suara-suara apapun? Mengapa tidak terlihat seorang pun? Mengapa tidak terasa gerak sekelumit saja? Dunia apa ini yang diinjaknya? Mengapa semua jadi asing begini? Mirah melihat wajah-wajah Bi Entin, Ois, Herman, Arifin, Pak Komar, dan ribuan wajah-wajah orang lain, tapi semuanya hanya tampak seperti bayangan yang berkelebat dengan cepat. Ia mendengar orang-orang berbicara dengan suara rendah dan perlahan. Tapi ia tak menangkap makna dari yang mereka bicarakan. Ia melihat orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu, tapi ia merasa semua itu ada di luar dunianya. Lalu beberapa wanita membimbingnya keluar, dan ia melihat sebuah peti memanjang membujur di ruang depan. Peti itu dilapisi kain satin putih kemilo yang diwiru-wiru dengan indah, dan di atas tutupnya terpasang rangkaian bunga anggrek ungu, kuning, dan hijau. Seketika Mirah merasa dunia di sekelilingnya gelap berputar-putar. Semua, orang-orang, benda-benda, suara-suara, seperti meluncur dan menghimpitnya, membuat ia tak bisa bernapas. Mirah merintih, dan semuanya mundur, hilang, kabur. Mirah tidak tahu bagaimana pemakaman Rusli dilaksanakan. Esok harinya baru ia tahu Rusli sudah berbaring di sebuah pembaringan abadi di makam Sirnagara. Ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tidak akan pernah merasakan desir geraknya lagi. Rusli sudah tiada. Rusli. Nama itu bergema di hati Mirah dengan sendu dan menyayat. Kekuasaannya, kedisiplinannya, kediamannya, kekasarannya, lalu pada saat-saat terakhir, cintanya. Mirah tak dapat melupakan sore terakhir ketika Rusli berbicara padanya. Kata-katanya yang jujur dan mengalir dengan lancar, matanya yang jernih dan penuh harapan. Mas Rusli, mengapa aku tidak mengatakan sesuatu yang lebih banyak dan memuaskan dahaganya akan kasih sayang dan kelembutan? Mengapa aku tidak membelainya, memeluknya, menciumnya, agar dia tahu aku menerima dia dengan seutuhnya? Mengapa aku mengatakan cintaku dengan kering dan hambar, padahal perasaan itu begitu dalam dan penuh membasahi jiwaku? Mengapa aku tidak sadar
Itulah saat-saat terakhir ia masih melihat dan mendengar suaraku. Mirah baru bisa terlepas dari bayangan itu saat Bi Entin menggoyang-goyangkan tangannya dan meratap dengan sedih. "Sudahlah Nyonya, jangan menangis terus, supaya langkah Tuan ringan menghadap kepadanya." Tetapi hiburan Bi Entin bahkan membuat Mirah makin sedih. 7 tahun ia mengenal Rusli dan 6 tahun hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Waktu yang tidak sebentar dan sekaligus merupakan puncak dari segala perjalanan hidupnya. Rusli mewakili sebuah dunia yang di dalamnya terdapat kekejaman, kekerasan, tetapi juga kebaikan hati, kelemahan, kerinduan, dan cinta. Rusli adalah sebuah tonggak yang mengawali hidupnya dalam lembaran baru yang muluk dan tak pernah dibayangkannya. Banyak waktu dihabiskan oleh Mirah dengan duduk di kamar pribadi Rusli, membuka buku-buku yang berderet di raknya, membaca surat-surat dan catatan-catatannya, merenungi foto yang terletak di mejanya, duduk dengan setengah memejamkan mata di kursi kerjanya. Mirah tidak teringat lagi untuk turun ke kantornya di bawah. Jalannya roda perusahaan dikendalikan oleh Arifin yang sudah 10 tahun bekerja di situ dan tahu benar segala permasalahan pabrik. Bila tidak ada tugas yang harus diselesaikan, Eis, sekretaris perusahaan yang ramah dan baik hati itu, sering naik ke rumah dan mengajak Mirah bercakap-cakap. Keramahan dan ketulusan gadis muda itu benar-benar menghibur kesedihan Mirah, membuat api kehidupannya perlahan-lahan kembali menyala. "Kau baik sekali mau menemani aku, Eis," kata Mirah ketika untuk kesekian kalinya Eis datang dengan membawa majalah-majalah baru. "Saya senang kalau Bu Dewi sehat dan gembira," jawab Eis dengan sederhana. "Apakah aku sudah sehat dan gembira?" Mirah bertanya-tanya dalam hati. Kalau benar demikian, mengapa aku masih saja mengurung diri di sini, melupakan pabrik dan tugas-tugasku? Untuk pertama kalinya, Mirah menyadari bahwa ia sudah lama tidak mengetahui keadaan pabrik. "Bagaimana dengan pabrik kita? Aku sudah lama tidak turun." "Baik Bu, sebulan ini pimpinan dipegang Pak Arifin sampai Bu Dewi dapat menggantikannya kembali. Besok pagi aku akan turun." "Kami semua akan gembira, Bu." Eis tersenyum riang. Mirah tersenyum. Herman tak kurang berjasa dalam menyalakan api kehidupan Mirah. Sejak Rusli meninggal, setiap Sabtu sore ia ke Bandung dan kembali ke Jakarta pada hari Minggu sore. Ditemaninya Mirah bercakap-cakap, melihat-lihat buku, atau mendengarkan musik. Kata-katanya yang segar dan senyumnya yang riang selalu membuat Mirah merasa lapang dan gembira, sejenak terlupa pada kepergian Rusli. Sudah seminggu Mirah kembali mengunjungi kantornya di bawah. Tapi ia merasa sama sekali tak bisa berpikir dan bekerja. Setiap kali duduk di belakang mejanya yang berhadapan dengan meja Rusli dan melihat meja itu kosong, hatinya terasa seperti disiram es, beku dan tersayat. Pikirannya menjadi buntu dan segala yang dibacanya lewat tanpa makna. Suatu siang, ia tak tahan lagi dan memanggil Arifin.
saya tidak bisa bekerja, Pak Arif. Pikiran saya buntu dan perasaan saya tepat. Bisakah Pak Arif mempelajari laporan ini? Keluhnya dengan sedih. Beberapa saat Arifin berdiam diri sebelum kemudian memandang Mirah dan berkata dengan hati-hati, Bu Dewi letih dengan lingkungan yang sama terus-menerus. Apalagi dengan musibah yang baru saja terjadi. Kalau saya boleh menyarankan, mungkin ada baiknya Bu Dewi pergi berlibur, mencari suasana baru yang segar dan lapang. Mirah menunduk, menyangga dahinya dengan sebelah tangan. Dengan susah payah ditahannya air matanya. Saya sangat kehilangan Bapak. Bisiknya hampir-hampir terseduh. Kami lebih kehilangan lagi. Saya sendiri sudah 10 tahun bekerja pada Pak Rusli. Dan banyak yang bahkan sudah puluhan tahun. Kami semua kehilangan pimpinan yang baik dan kami hormati. Tapi kami berharap Bu Dewi tidak terus-menerus hanyut dalam kesedihan. Mirah naik ke rumah, mengambil kunci mobil, dan turun ke garasi di lantai bawah lewat tangga yang khusus menuju garasi. Mobil Holden hijau itu masih seperti yang dulu, yang dipakai Rusli menjemput Mirah dari Bu Nelly. Rusli tak pernah mau menggantinya. Mang Oding, supir Rusli, tergopoh-gopoh datang melihat Bi Entin membuka pintu garasi. Mang tinggal saja di sini. Saya ingin pergi sendiri. Lelaki itu memandang Mirah dengan cemas, tetapi akhirnya mengangguk dengan tidak berdaya. Hati-hati, Bu. Ia tahu, setir mobil itu bukan barang baru bagi Mirah. Tapi kemurungan hati yang terpancar pada mata Mirah membuatnya khawatir. Mirah mengendarai mobil perlahan-lahan, menyusuri jalan-jalan kota Bandung yang pada bulan Oktober hampir selalu tercelup hujan. Disusurinya jalan Asia Afrika ke arah barat. Sampai di depan Hotel Homan, ia melambatkan mobil dan menengok ke kiri, mengawasi hotel itu dengan hati senyap. Di sanalah mereka dulu sering makan bersama. Bila Rusli menginginkan pergantian suasana. Berapa lama sudah waktu itu berlalu. Homan lepas dari pandangan. Sekarang Mirah melihat ke kanan jalan. Gedung Asia Afrika tegak dengan semangat membara, walau konferensi yang dilaksanakan di sana sudah puluhan tahun berlalu. Mobil terus melaju ke arah barat, melewati alun-alun, mengitari Masjid Agung, dan masuk ke Jalan Oto Iskandar Dinata. Berputar ke Jalan Dewi Sartika, kembali melewati alun-alun dan Masjid Agung, terus ke Jalan Bancoi. Jalan demi jalan terus dilalui tanpa sempat diingat lagi oleh Mirah. Dan tiba-tiba ia sampai di depan makam Sirnagara. Mirah merasa jantungnya nyeri amat hebat. Sejenak ia memejamkan mata dan menahan napas, sampai perlahan-lahan nyeri itu berkurang. Ia belum pernah melihat makam Rusli. Ketika Rusli diberangkatkan dari rumah lebih sebulan yang lewat, ia terbaring di kamar dengan kesadaran sangat rendah. Sesudah itu, duka yang pekat dan berlarut-larut membuatnya tak pernah keluar rumah. Tak pernah berani membayangkan sebuah nisan baru di Sirnagara.
Tetapi sekarang ia sudah ada di sini, di depan pintu gerbang makam Sirnagara. Mirah memarkir mobil di sebelah kiri jalan dan melangkah lambat menuju pintu gerbang. Seorang juru kunci yang telah lama memperhatikan Holden hijau itu menghampiri. "Bapak, dapatkah Bapak menunjukkan makam Pak Rusli?" Mirah bertanya dengan menahan getaran suaranya. "Ya Bu, mari saya antarkan." Juru kunci tua itu menjawab sambil diam-diam mengawasi Mirah. Ia memang belum pernah melihat nyonya pengusaha besar itu yang kata orang masih muda dan cantik. Tetapi hampir yakin wanita itulah yang sekarang berdiri di hadapannya. Sudah lewat sebulan lebih. Karangan-karangan bunga sudah kering dan layu. Gundukan tanah di bawahnya pun tak lagi merah dan basah. Dan kesunyian seakan sudah berabad-abad menaungi tempat itu. Apa yang dipikirkannya? Apa yang dirasakannya? Mirah tak tahu apa yang menggayuti pikiran dan perasaannya. Hanya sunyi. Sunyi yang mencekam dan tak bertepi. Sunyi yang tajam dan menyekap. Rusli terbaring di sana. Terangkah tempatnya? Habiskah penderitaannya? Ramahkah Mungkar dan Nakir kepadanya? Tersenyumkah Tuhan padanya? Lapangkah ruang istirahatnya? Damaikah tidurnya? Mirah menelan ludah, menyusut air mata di pipinya, dan berjalan kembali ke pintu gerbang. Juru kunci yang terpukau melihat kesedihan wanita muda yang datang sendirian itu menyambut dengan senyum menghibur. Mirah membuka tasnya, mengambil selembar ribuan dan memberikan kepada si juru kunci. "Tolong perhatikan makam beliau, Pak." Juru kunci itu menerima sedekah Mirah, membungkuk dan mengucapkan janji-janji akan memperhatikan, menjaga, dan membersihkan makam Rusli. Herman sudah menunggu ketika Mirah tiba di Cibaduyut kembali, dan baru diingatnya bahwa itu adalah hari Sabtu. "Kau membuat kami cemas, Dewi." Herman menyambut. "Kata Bi Entin, kau pergi sejak jam 3. Sendirian lagi. Dari mana?" Mirah melihat jam dinding di ruang tengah. 5:20. Jadi 2 jam lebih ia meninggalkan rumah. "Aku dari Sirnagara." "Dewi, aku akan pergi ke Jepang. Aku ingin menengok dia sebelum pergi." "Ke Jepang, Dewi?" Herman bertanya kaget, heran dan tak percaya. Mirah menghela napas. Direguknya sari buah dingin yang disediakan Bi Entin hingga habis setengah gelas. "Aku jenuh, Mas Herman, letih, dan rasanya tak pernah bisa lepas dari kedukaan ini. Aku ingin pergi." Mirah menelan ludah dan mengejap-ngejapkan matanya yang mulai berkaca-kaca. Beberapa saat Herman diam, lalu dipandangnya Mirah. "Iya Dewi, kau membutuhkan pergantian suasana. Kau membutuhkan kecerahan baru. Aku senang kau berniat pergi. Sudah kau urus paspor dan visa?" Mirah menggeleng. "Baru saja keputusan ini kubuat ketika hatiku pepat dan aku menyusuri jalan-jalan sendirian. Kalau begitu, aku bisa membantumu." "Terima kasih."
Mas Herman selalu datang pada saat aku membutuhkan. Kalau saja aku belum mengambil cuti tahun ini, pasti ku temani kau ke Jepang, supaya bisa membawamu pulang kalau kau tersesat di Ginza. Mirah tersenyum. Anak desa Ketunggul tersesat di pusat kota paling ramai di Tokyo. Satir yang menggelikan. Tapi ia merasa tak perlu marah atau menjadi malu. Herman selalu mengolok orang, tapi semua orang tahu ia mengolok karena gembira. Haneda Airport, Tokyo. Pesawat Japan Airlines yang ditumpangi Mirah baru saja mendarat. Setelah menjalani penerbangan selama 5 jam dari Halim Perdana Kusuma, dengan transit di Singapura dan Kuala Lumpur. Mirah menunggu kopernya sesudah menyelesaikan surat-surat di bagian imigrasi. Malam telah jauh melingkupi Tokyo. Bandar udara internasional itu terang benderang dengan ribuan lampu-lampu merkuri. Sibuk tetapi bersih dan serba tertib. Mirah melihat jam tangannya. Pukul 7:10, waktu yang ditunjukkan di Jakarta. Ia belum mencocokkan jamnya dengan waktu Tokyo. Koper keluar. Dengan sebuah taksi, Mirah membelah kota Tokyo yang bergelimang cahaya. Mobil, gedung-gedung pencakar langit, musik di bar, restoran dan kabaret, serta segala kemewahan kota metropolitan. Huruf kanji dalam neon yang berwarna-warni menjulang dengan latar belakang kegelapan langit, menunjukkan nama-nama hotel, restoran, dan supermarket. Tokyo yang berarti ibu kota timur, untuk membedakan dari ibu kota lama, Kyoto, yang berarti ibu kota barat. Memang mempesona, bahkan bagi mereka yang sudah berulang kali berkunjung ke sana. Kota yang dulu dikenal dengan nama Edo, yang kemudian diganti menjadi Tokyo ketika ibu kota dipindah ke sana pada tahun 1868, menyediakan segala keindahan dan kemewahan, dari yang western maupun klasik tradisional. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.